Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Ibu pada video pembelajaran kelas 1. Masih tema kelima, pengalamanku. Subtema keempat, pengalaman yang berkesan. Setelah kemarin kita belajar tentang pengalaman di masa kecil, pengalaman di sekolah, lalu pengalaman yang sekarang dibahas yaitu pengalaman yang berkesan. Kesempatan kali ini Ibu akan membahas pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3 ya. Tapi Ibu ingatkan kembali ya untuk tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan di rumah ya. Nah, pengalaman yang berkesan pada subtema keempat ini, kamu bisa dibuka bukunya, alat tulisnya boleh disiapkan, sambil dilihat videonya, sambil dibuka juga bukunya, dibaca dan dipahami. Jika ada materi yang tidak dimengerti, kamu bisa tanyakan kepada Bu Guru melalui WhatsApp atau telepon ya. Karena kemarin juga saat ulangan ada beberapa orang yang masih salah atau belum tepat jawabannya, padahal Ibu sudah sarankan untuk membuka buku, membaca buku, lalu bisa juga menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, kita mulai subtema keempat ini, pengalaman yang berkesan. Kita baca sama-sama yuk. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan juga ada ya, itu tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah, pengalaman dibacakan cerita oleh ibu, pengalaman bermain lempar bola, berkunjung ke kebun binatang. Semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Kamu pasti punya pengalaman yang berkesan, bisa ceritakan kepada temanmu ya. Nah, kita memasuki kepada pembelajaran ke-1. Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Udin, kakak, ayah, dan ibu sering bernyanyi bersama. Mereka bernyanyi lagu gembira. Suasana menjadi lebih ceria saat satu keluarga bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Ayo kita bernyanyi bersama. Di sini ada lagunya ya. Kamu bisa putar di YouTube video lagunya. Kita nyanyikan sekarang bersama-sama ya, pasti sudah pada hafal. Judul lagunya yaitu Kasih Ibu ciptaan SM Muchtar. Nyanyi sama-sama yuk. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu katanya lagunya. Bu, kenapa di sini ada kata beta? Nah, beta itu artinya aku ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, di sini ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah kita tak pernah berhenti ya. Mungkin kalian juga bisa merasakannya saat ini. Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita sebagai anak yang baik harus bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kita dengan cara belajar yang rajin di rumah, bersikap yang baik, dan mematuhi aturan yang diajarkan atau harus ditepati di rumah ya.
Nah, apa kamu menyayangi ibu dan ayahmu? Ayo kita sama-sama tuliskan pesan untuk ibu atau ayahmu. Sampaikan rasa sayang dan hormat kepada mereka. Kamu boleh di sini boleh berbentuk puisi, boleh berbentuk syair lagu, atau boleh berbentuk surat ya untuk ayah atau ibu. Nah, yang selanjutnya, setelah tadi kita menyanyikan lagu kasih ibu, pada hari Minggu pagi ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar ya. Dayu memilih sayur, ibu juga membeli daging dan buah-buahan. Ibu tak lupa membeli buah. Kali ini katanya ibunya Dayu membeli jeruk bali. Dan Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan atau cepat selesai. Nah, inilah gambaran keluarga Dayu. Selanjutnya, kamu boleh mengisi tabel yang berisi gambar ini dengan checklist atau cakra ya. Perintahnya, berilah tanda checklist pada kegiatan kerjasama dalam keluarga. Dan berilah tanda cakra atau silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Gambar yang pertama di sini ada Benny dan ibunya sedang menyapu halaman. Itu merupakan contoh kegiatan kerjasama dalam keluarga. Nah, yang di bawahnya itu berebut mainan. Kakak dan adik berebut mainan. Apa ya kira-kira isinya? Iya, betul. Ini bukan merupakan contoh kerjasama dalam keluarga ya. Yang selanjutnya membereskan tempat tidur, betul ya. Kita beri tanda checklist. Lalu Edo di sini mengelap kaca bersama ayah, betul juga ya. Kita juga beri checklist. Nah, bisa dipahami? Iya. Selanjutnya, hari Minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Lani, ayah, dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Lani membersihkan debu dari buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Ya, di sini gambaran mereka sedang membersihkan rumah bersama-sama. Ya, kamu juga pernah melakukan ini. Biasanya kita melakukannya di saat hari libur. Kamu suka bekerja sama bersama keluarga ya. Kamu nanti boleh menceritakannya. Selanjutnya, kita memasuki materi SBDP. Di sini Udin dan keluarga Udin mendapat tugas membuang sampah katanya. Sebelumnya Udin memisahkan kulit telur. Kulit telur sisa ibu membuat kue banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Paman Panji mengajarkan Udin dan cara membuatnya. Di sini ada kolase yang dibuat dari bahan alam, yaitu kulit telur ya. Kita lihat cara-caranya. Kamu juga nanti kalau ditugaskan bisa mengikuti cara-cara yang ini ya. Yang pertama, kamu bersihkan kulit telurnya. Lalu pecahan kulit telur runcing dan tajam dengan hati-hati. Melepas kulit ari yang warna putih ya, biasanya dilepas. Setelah tadi dicuci, dibersihkan, lalu dijemur sampai kering. Nah, setelah itu kamu bisa menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kertas
kertas, karton, lem kayu, spidol, cat warna, serta koas. Cara membuatnya, pertama, Udin di sini membuat gambar atau polanya di kertas atau karton ya, supaya tidak supaya tegak gitu kertasnya, boleh menggunakan karton. Nanti mungkin jika ditugaskan ibu akan memberikan pola gambarnya ya. Nah, yang kedua, Udin mengoles lem kayu di sebagian permukaan. Di gambar akan ditempel kulit telur. Ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem tadi. Selanjutnya, sesudah kering, kamu bisa memberikan cat atau memberikan warna pada kulit telur tersebut. Kelima, Udin menjemur gambarnya supaya kering. Ya, kamu juga nanti bisa mengikuti langkah-langkahnya. Lalu yang terakhir, kamu bisa memberikan tali pada karton agar karya tersebut bisa digantung ya. Selanjutnya, kamu juga bisa membuat ya hiasan dari kulit telur tersebut. Caranya sama dengan yang dilakukan oleh Udin tadi ya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua itu hari Selasa ya. Nah, pada pembelajaran ini kita menemukan sebuah puisi. Puisi ini ditujukan kepada sahabat ya. Apakah kamu punya sahabat di tempat tinggal atau dekat rumahmu? Kita coba sama-sama ya baca puisinya. Terima kasih, judulnya Terima Kasih Sahabatku. Sahabatku, aku sangat beruntung. Aku memiliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun bersama. Terima kasih sahabatku, aku senang bermain bersamamu. Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Nah, itu adalah contoh salah satu puisi ya. Nanti kamu bisa menjawab pertanyaannya sesuai dengan puisi yang ibu bacakan barusan. Selanjutnya, kamu juga boleh mencoba menuliskan puisi untuk sahabatmu ya. Pastinya dengan menggunakan tulisan rapi ya, tulisannya yang rapi. Kita memasuki pembelajaran ketiga. Di sini biasanya kalau di sekolah itu hari Rabu ya. Hujan turun rintik-rintik. Edo dan Benny sedang bermain di halaman rumah Benny. Saat itu matahari masih bersinar. Tiba-tiba Edo dan Benny melihat pelangi. Mereka senang dan bersorak melihat pelangi yang indah. Ini merupakan pengalaman mereka yang pertama. Pengalaman sangat mengesankan bagi mereka. Mereka melompat-lompat, senang sambil bernyanyi. Biasanya pelangi itu muncul setelah hujannya. Di sini ada lagunya. Judulnya Hujan Rintik-Rintik, ciptaan Ate Mahmud. Nah, di sini kita nyanyikan sama-sama ya. Maaf ya kalau backsoundnya mungkin mengganggu untuk mendengarkan lagu ini, tapi kamu bisa cari sendiri ya nanti videonya. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman, di jalan. Hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah, kurang lebih seperti itu ya lagunya. Setelah itu, kamu juga boleh menjawab pertanyaan yang tersedia di buku. Lalu, kamu boleh membuat gambar yang sesuai dengan lirik lagu Hujan Rintik-Rintik ya, yang temanya hujan rintik-rintik. Selanjutnya di sini saat hujan mereka, Benny dan Edo menampung air ya. Mereka menampung air ke dalam ember katanya. Benny memasukkan 13 bola ke dalam ember merah.
Edo memasukkan 10 bola ke ember biru. Mereka menghitung semua bola di ember merah dan biru. Kira-kira bagaimana ya caranya menghitung semua bola yang dimasukkan ke dalam ember tersebut? Nah, kita coba ya lebih pahami di sini. Amati masalah-masalah di bawah ini. Beri tanda tambah jika masalah itu melibatkan penjumlahan, atau beri tanda kurang jika masalah itu melibatkan pengurangan. Di sini ada contohnya nomor 1. Yang pertama yang harus kamu pahami saat mengerjakan soal cerita, kamu yang pertama harus sudah bisa membaca soalnya. Yang kedua, setelah membaca kamu harus memahami isi dari soal cerita tersebut. Ibu bacakan soalnya ya. Udin memiliki 20 kelereng. Benny memberinya 11 kelereng lagi. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Ya, kita pahami sama-sama ya. Karena tadi di sini ada kata memberi lagi atau memberinya 11 kelereng lagi. Berarti kalau memberi lagi artinya ditambah. Jadi kamu beri tanda tambah pada gambar di bawah gambarnya ya. Setelah itu kamu bisa menghitung jumlahnya. Di sini 20 ditambah 11 sama dengan 31 ya. Yang kedua, Siti membawa 15 potong singkong goreng buatan ibunya untuk dimakan bersama teman-teman. Namun 4 potong jatuh di jalan. Berapakah sisa singkong goreng yang dibawa Siti? Nah, di sini kita pahami soalnya. Katanya 4 potong jatuh di jalan. Berarti singkongnya berkurang. Jadi di sini tandanya tanda pengurangan. Lalu kamu tulis di bawahnya 15, maaf ya itu tandanya salah, dikurang 4 sama dengan 11. Itu tandanya ibu salah ya, maaf ya. Ini harusnya 15 dikurang 4 sama dengan 11. Nah, selanjutnya kamu bisa kerjakan sendiri di bukumu. Dibaca dulu soalnya, dipahami, lalu dihitung. Selanjutnya di sini Siti dan kawan-kawan berkunjung ke kebun binatang. Kunjungan ke kebun binatang selalu menjadi pengalaman yang berkesan. Di kebun binatang mereka melihat dan menemukan banyak hal. Salah satu yang mereka lihat di kebun binatang yaitu ada burung nuri dan burung kakak tua. Di sini soal nomor 1, Dayu melihat ada 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua. Berapa banyak burung yang ada di kandang burung tersebut? Kita lihat angkanya ya. Katanya ada 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua. Jadi ini penjumlahan ya. Kamu bisa tulis seperti ini. 10 ditambah 16 yaitu 26, atau bisa bersusun panjang seperti ini. Ya, selanjutnya bisa dikerjakan sendiri ya sambil berlatih di rumah bersama dibimbing oleh kedua orang tua ya. Yang terakhir di sini katanya Edo sakit. Setelah pulang dari kebun binatang tadi, Edo merasa tidak sehat, kepalanya pusing, suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo bergantian. Ibu menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur.
semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Ya, katanya tadi Edo sakit setelah pulang dari kebun binatang kemarin. Di sini ada pernyataan atau kalimat yang sesuai dengan cerita Edo sakit. Tulis S untuk atau tulis B untuk kalimat yang sesuai dan tulis S untuk kalimat yang tidak sesuai. Yang pertama, sepulang dari kebun binatang, Edo merasa baik-baik saja. Nah, tidak ya, tadi katanya kan setelah pulang dari kebun binatang, Edo merasa sakit. Nah, jadi di sini kita isi S. Selanjutnya, Edo dibawa ke dokter oleh ayah dan ibunya. Benar ya. Yang ketiga, Edo sakit flu. Iya, benar. Jadi yang selanjutnya kamu boleh teruskan sendiri ya. Dibaca kalimatnya lalu diisi pernyataannya benar atau salah. Selanjutnya, apakah kamu pernah anggota keluargamu yang sakit? Pernah pasti ya. Apa yang kamu lakukan ketika ada keluargamu yang sakit dan bagaimana cara merawatnya? Kamu nanti boleh ya ceritakan pengalamanmu kepada ibu guru atau kepada teman ya. Mungkin itu saja video pembelajaran yang ibu bisa sampaikan materinya. Pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Tadi kita belajar tentang mengisi atau memahami syair lagu atau puisi. Lalu PKN itu bahasa Indonesianya ya. PKN-nya kita sudah belajar aturan atau ya, mungkin itu saja video yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini, yaitu tadi bahasa Indonesianya kita belajar memahami isi dari syair lagu atau puisi. Materi PKN-nya kita belajar mematuhi kerjasama, contoh kerjasama di rumah bersama keluarga. Lalu matematikanya kita belajar berhitung, membedakan atau berhitung, membedakan penjumlahan dan pengurangan. Dan SBDP-nya kita sudah belajar cara membuat karya dari kulit telur ya. Nanti mungkin kita akan mencobanya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.